Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan Al-Matlabu Tsani, bagian yang kedua. Al-Barahinu Sati'atu fi Itsbati Tauhidi. Dalil-dalil yang nyata, dalil-dalil yang terang yang menyuruh kita untuk menetapkan tauhid. Artinya dalil yang lugas, yang tegas, yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-barahinu sati'atu wal bayyinatu wadihatu fi kitabillah azza wa jalla. Dalil-dalil yang terang dan penjelasan-penjelasan yang jelas dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, wa fi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala itsbati tauhidi katsiratun la tuhsar. Dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis maksudnya, yang menyuruh kita untuk menetapkan tauhid, yang menyuruh kita untuk bertauhid itu katsiratun la tuhsar, sangat banyak, tidak terbatas, tidak terhitung. Jadi dalil-dalil yang menyuruh kita untuk bertauhid sangat banyak. Ya, bahkan tidaklah kita membuka satu halaman dari Al-Quran, pasti di sana ada dalil yang menyuruh kita untuk bertauhid. Jadi sangat banyak sekali dan tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Walakin minha ala sabil mithal ma ya'ti. Namun di antara dalil-dalil tersebut, sebagai contoh saja, sebagai sampel adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembahku. "Wa ma uridu minhum min rizqin wala wa ma uridu ay yut'imun." Dan tidaklah aku menginginkan dari mereka, dari jin dan manusia, tidaklah aku menginginkan rezeki, nafkah dari mereka, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki yang banyak, dan Allah adalah zat yang memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Ya, maka dalam ayat ini Allah katakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wal makna dari ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid kepadaku. Jadi makna liya'budun maknanya adalah liwahidun. Ya, liya'budun artinya liwahidun, untuk bertauhid kepadaku. Dan ini beliau nukil dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an Al-Karim, karya Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Ya, maka makna dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maknanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahidun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Ya, tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk bertauhid kepada Allah. Atsani, dalil yang kedua, wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat, kami utus rasul yang tujuan mereka adalah an i'budullaha, untuk memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Dan taghut disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau katakan makna taghut adalah kullu ma ubida siwallah, setiap yang disembah selain Allah itulah taghut. Jadi Allah katakan Allah telah utus di setiap umat itu rasul
yang memerintahkan untuk menyembah kepada Allah semata, bertauhid, dan untuk meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang Allah beri petunjuk, dan di antara mereka ada yang Allah takdirkan mereka sesat. Dalam surat An-Nahl ayat 36. Yukhbirullahu azza wa jalla anna hujjatahu qamat ala ja'mil umam. Allah kabarkan dalam ayat ini bahwasanya hujjah Allah, ya, hujjah itu bukti, hujjah itu artinya penjelasan, ya, penjelasannya Allah turunkan telah ditegakkan kepada semua umat, wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhiratin illa wa ba'atsallahu fiha rasulan. Dan tidaklah ada umat yang terdahulu ataupun umat yang belakangan kecuali pasti Allah utus kepada mereka seorang rasul. Kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin. Setiap mereka sepakat setiap rasul tersebut semuanya sepakat untuk menjalankan sebuah dakwah, untuk menyebarkan sebuah agama. Artinya semua dakwah para rasul itu sama. Dari rasul pertama sampai rasul terakhir, bahkan dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir, itu dakwahnya sama. Visi misi dakwahnya sama. Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Ya, apa dakwah mereka? Yaitu memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah. Ini inti dakwah semua nabi dan rasul. Jadi bukan yang lain-lain, ya, bukan menyuruh kepada sedekah, menyuruh kepada sholawat, menyuruh kepada zikir, menyuruh kepada poligami, bukan. Ya, tujuan dakwah para rasul, inti dakwahnya adalah menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Fanqasamatil umamu bihasabi istijabatiha lida'watir rusuli qismain. Kemudian manusia, umat-umat terbagi, ya, dalam hal menjawab dakwah para rasul, mereka terbagi menjadi dua. Faminhum man hadallahu fattaba'u al-mursalin. Di antara mereka ada yang Allah beri hidayah sehingga mereka pun mengikuti para rasul. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fattaba'a sabilal ghayyi. Dan di antara mereka ada yang Allah takdirkan mereka sesat, mengikuti jalan kesesatan. Sehingga mereka ittaba'a sabilal ghayyi, mengikuti jalan-jalan kesesatan, mengikuti jalan kesesatan. Ini boleh nukil dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman, yaitu kitab tafsir As-Sa'di, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian al-thalith, dalil yang ketiga, wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illahu annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah firman, sesungguhnya tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, ya, tidaklah kami utus rasul kecuali kami wahyukan kepada dia, kepada mereka para rasul tersebut, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku semata. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Maka Allah katakan di sini, fa'budun, sembahlah aku semata, tauhidkanlah aku. Faqul rusuli alaihi wassalatu wassalam qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Maka semua rasul alaihissalatu wassalam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk beliau juga, inti dari risalah mereka, inti dari dakwah mereka dan pokok dari dakwah mereka adalah al-amru bi'ibadatillah,
memerintahkan untuk menyembah kepada Allah wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Ini inti dakwah para nabi dan rasul. Wa bayanu annahu al-ilahul haqqu al-ma'budu wa anna ibadata ma siwahu batilatun. Dan dalam ayat ini juga Allah jelaskan bahwasanya dialah Allah al-ilah al-haqqu, sesembahan yang hak, al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah itu batilatun, adalah sebuah kebatilan, sebuah hal yang fatal, yang keliru. Ini beliau nukil dari kitab Jami al-Bayan an ta'wil ayatil Quran, ya, karya At-Tabari. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman dalam ayat yang lain, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyalah kepada orang-orang yang dahulu kami utus, tanyalah kepada para rasul sebelum engkau, apakah kami menjadikan selain Ar-Rahman, selain Allah, alihatan, sesembahan yang lain, yu'badun, yang boleh disembah. Ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 45 Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tanyalah kepada orang-orang yang kami utus dahulu, ya, tanyalah kepada mereka, apakah pernah aku menjadikan sesembahan yang lain yang boleh disembah? Ya, tentu jawabannya tidak. Tidak ada sesembahan yang boleh disembah selain Allah, dan ini diketahui oleh semua rasul. Kemudian dalil yang keempat, waqala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Ia, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Fallahu azza wa jalla qada wa wassa wa hakama wa amara bit tauhid. Maka dalam ayat ini Allah azza wa jalla mewajibkan kita, mewasiatkan kita, menetapkan kita, dan memerintahkan kita untuk bertauhid. Faqala wa qada rabbuka qadaan diniyan. Dalam ayat ini Allah katakan wa qada rabbuka, telah mewajibkan Rabbmu telah mewajibkan. Qada artinya menetapkan kewajiban, qadaan diniyan, kewajiban agama, wa amran syar'iyyan, dan perintah syar'i, perintah agama. Apa perintahnya? Alla ta'budu ahadan min ahlil ardi was samawati al ahya'i wal amwati. Agar kalian tidak menyembah siapapun, ya, dari penduduk bumi ataupun penduduk langit, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Illa iyyahu, kecuali kalian persembahkan ibadah hanya kepada Allah. Li'annahu al-wahidu al-ahadu al-fardus samadu, karena dialah Allah yang Maha Esa dan satu-satunya yang kita bergantung kepadanya. Ini beliau nukil dari kitab Jami'ul Bayan an ta'wil ayatil Quran karya At-Tabari. Dakwah semampumu.